Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Brain Freeze yang rilis di tahun 2021. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Berawal saat sekelompok orang yang bekerja untuk perusahaan tertentu sedang sibuk menyemprotkan sebuah cairan misterius berwarna hijau di ladang luas penuh salju. Keesokan harinya, ada seorang anak lelaki yang baru saja menyelesaikan jam sekolah dan hendak beranjak pulang. Sementara itu, petugas security sedang melakukan patroli di bagian daerah pengawasannya. Oh iya, anak lelaki beserta security tadi bernama Andre Endan. You're listening to 95.8, the number one station in the city, and in a left-wing dictatorship run by goddamn. Setibanya di rumah, Andre lalu ke dapur guna mengambil beberapa macam cemilan untuk dikonsumsi sendiri, sembari menghibur diri sambil bermain HP. Di situ ia memiliki seorang pengasuh wanita bernama Camilla dan seorang adik perempuan yaitu Annie. Akibat ibunya pulang terlambat dikarenakan kerjaan yang menumpuk, sempat membuat si pengasuh cukup khawatir dengan jam pulangnya. Say hi to your brother. Hello, Andre. No, your mother is... Berpindah scene, di mana Dan baru saja tiba di kantor tempat dia bertugas selama ini, hendak mengembalikan mobil dinas yang ia gunakan saat bekerja. Habis itu, ia menelpon anaknya untuk bertanya tentang jam pulang kerja, namun ternyata si anak masih belum selesai dalam bertugas. Menyadari itu, Dan lalu mengemas beberapa barang untuk dipindahkan ke mobilnya, kemudian bergegas OTW menuju ke rumah. Setelah menempuh jarak lumayan jauh, ia pun tiba di rumahnya, lalu menyimpan beberapa barang yang dibawa tadi. Sementara di lain sisi, Andre sedang asik menikmati hidup sebagai seorang anak sekolahan. Akan tetapi tak lama si pengasuh izin pulang, sembari memberitahu tentang sedikit teknik jikalau adiknya terbangun nanti. Walaupun ia telah memohon agar Camilla tetap stay, tapi bukan begitu cara kerjanya ya guys ya. Andre, she's not going to eat you. And she's sleeping. No. Andre, my family needs me too. I'll see you tomorrow. Saat ini, Dan sedang melakukan beberapa hal yang biasa dilakukan orang tua pada umumnya, guna menghibur diri sendiri dari kesepian hidup. Di scene berbeda, Annie seketika terbangun dari tidur nyenyaknya, dan itu tentu saja membuat Andre cukup panik, akibat mendengar tangisan yang begitu luar biasa kencang. Tak tahu harus berbuat apa, ia pun mencoba segala cara untuk menenangkan si adik tersayang. You want a bottle? Do you want my cell phone, huh? Beberapa waktu kemudian, sang ibu baru tiba di rumah sehabis bekerja seharian full tanpa henti. Di waktu yang sama, anak Dan juga melakukan hal yang mirip. Paginya, di scene bersamaan masing-masing dari mereka menjalankan aktivitas seperti biasa. Oh iya, anak Dan bernama Patricia. Di situ perjalanan dia mengalami sedikit gangguan akibat sesuatu hal yang melibatkan Camilla serta pihak petugas jalan sana. No, you can't ask, no. It's serious. Alhasil, sang ibu kembali mempercayakan Annie ke Andre untuk dijaga selama Camilla belum datang dikarenakan insiden di jalan tadi. Walaupun itu terasa cukup berat baginya, but it's okay ya guys ya. Sementara di lain sisi, Dan nyaris menabrak seekor burung merak akibat kurang fokus dalam berkendara. Beruntung di waktu yang tepat, Patricia menyandarkan fokusnya kembali ke depan. What is? You work too much. Choice. Bye. Bye, go.
golfing in the winter. The rich. Mulai merasa panik akibat si pengasuh hingga kini tak kunjung datang juga, Andre lalu menghubungi sang ibu guna melaporkan hal itu. Namun tak lama setelahnya, di belakang Annie terjatuh ke lantai dari ketinggian sofa. Berpindah tempat, sehabis menempuh jarak agak jauh from home, mereka pun tiba di lokasi dengan selamat. Sesaat sebelum beranjak pergi, dan sempat menawarkan si anak untuk makan siang bersama, tapi langsung ditolak baik-baik oleh Patricia. Bye, Dad. I'll pick you up after work. Oh boy. Di situ Dan sempat melihat adanya sedikit kejanggalan di area lapangan golf tempat anaknya bekerja sekarang. Kini pengunjung VVIP Golf baru datang. Mereka lalu diberi sambutan hangat oleh si pemilik properti sana. Di sisi lain, Dan kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang security daerah kota, sembari menikmati segelas kopi dan mendengarkan siaran radio favoritnya setiap hari. Marcel, how are you? Our genius. Thank People, we're doormats. We let them in like... You're listening to 95.8, the city's number one... Saat Andre sedang asik menikmati keseharian seperti biasa, seketika ia dibuat terkejut setengah dead akibat melirik Annie yang nyaris menjatuhkan TV gede di atasnya. Beruntung dengan speed yang ia miliki, Andre berhasil mengagalkan terjatuhnya TV tersebut. Habis itu, terhirup bau kurang sedap dari arah tubuh Annie. Dan ternyata, bau itu berasal from pup si adik. Menyadari hal tadi, ia lalu membersihkan sembari menonton panduannya di internet. Annie! Oh, shit. Try folding it up to keep every... Kini kita akan diperlihatkan pada seorang lelaki random yang sedang asik menikmati waktunya di salon kecantikan. Di situ ia sempat meminum segelas air putih yang sebenarnya sudah terkontaminasi oleh bahan kimia. Namun ia sama sekali tak menyadari itu ya guys ya. Dan benar saja, karena saat lelaki tadi hendak berbelanja, ia merasa sedikit pusing di bagian kepala. Puncaknya ketika tiba di rumah, dan seketika menyerang sang istri dengan cara sadis banget. Berpindah scene, tepatnya di lokasi lapangan golf tempat Patricia bekerja. Sekarang ini orang-orang sibuk berlarian keluar ruangan guna menyelamatkan diri masing-masing. Menyaksikan kejadian itu, para tamu VVIP lalu menganggap itu hanyalah sebuah hal yang biasa saja. Tak lama, ia melihat anjing peliharaannya yang menunjukkan tingkah laku agresif. Dan setelah kena gigitan, tubuh mereka pun berubah juga menjadi kehijauan dan ganas. Kini Dan mendapat sebuah panggilan darurat dari salah satu warga yang baru saja melaporkan tentang adanya keributan banget di arah depan tetangga dia. Mendapat laporan tersebut, ia lalu bergegas menuju ke TKP. Setibanya di sana, Dan kemudian coba mengetuk pintu rumah si pembuat keributan. Di situ ia pun melihat orang-orang yang sudah berubah wujud, menjadi kehijauan dan ganas seperti di scene sebelumnya. What the hell? Sementara itu, Andre dan ibunya sedang berdebat dikit akibat disuruh menyiapkan sebotol susu untuk Annie. Dikarenakan sang ibu lagi sibuk berolahraga demi menjaga kebugaran tubuh, khususnya di musim dingin seperti sekarang. Kasihan melihat ibunya yang sangat kelelahan sehabis bekerja, ia lalu menyarankan agar supaya berhenti berolahraga kemudian beristirahat saja. Terbukti, saat sang ibu menggendong Annie, ia sempat sempoyongan ya guys ya. Yeah, but it's a drag cause they're pretty tough, you know. They don't need to Pada malam hari, Andre hendak mengambil sebotol minuman bersoda dari dalam kulkas. Di waktu yang sama, ia melihat sang ibu yang memperlihatkan tingkah sangat tak biasa. Puncaknya ketika baru saja membuka botol minuman,
Kemudian sang ibu mendengar lalu menoleh ke dia. Di situ aksi kejar-kejaran pun terjadi, layaknya film animasi antara seekor kucing dan tikus. Hingga aksi itu harus berakhir dikarenakan Dan yang menabrak keras si ibu. Sirac, Rivotril, Valium, Ativan, Saat ia hendak berusaha untuk menolong sang ibu tercinta, Dan lalu memberi penjelasan agar tak mendekati dengan cara gegabah. Ia juga menambahkan, menyuruh Andre untuk segera masuk ke dalam rumah and stay in home, sembari menunggu tim penolong datang menjemput. Tak tega meninggalkan ibunya begitu saja, ia pun memutuskan untuk membawa sang ibu masuk juga. Mom? What's wrong with you? That's my mother. Kini suasana kondisi kota sangatlah kacau balau, hingga nyaris membuat seluruh pihak petugas keamanan sana merasa kelelahan banget. Sementara itu, sehabis menyelamatkan diri serta ibunya, Andre lalu coba menghubungi nomor darurat, tapi sama sekali tak mendapat respon baik. Akibat kebisingan yang diciptakan oleh Annie, para warga zombie pun mulai berdatangan. Ia kemudian mencari cara untuk mengendapkan suara bising tersebut. Peacock Island is under quarantine. Di sisi lain, Dan sedang berusaha keras untuk menjemput Patricia yang terjebak dalam gedung tempat kerja. Lihatlah betapa nekat dia ketika itu. Walau harus bersusah payah melawan hadangan zombie terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa masuk, ia sama sekali tak gentar sedikit pun, ya guys ya. Kembali ke scene Andre, di mana ia cukup terkejut dengan kehadiran si kucing peliharaan sehabis berkeliaran di luar, sembari diikuti oleh seorang zombie. Out of my way, lady. Akibat semakin parahnya suasana dan kondisi kota sekarang ini, alhasil pemerintah sana dengan terpaksa harus memadamkan listrik secara keseluruhan, guna menghindari gosip yang tak benar atau bahkan berlebihan. Besok paginya, Andre coba menganalisis setiap gerak-gerik para warga zombie dengan menggunakan kamera ponsel. Akan tetapi saat ia sedang sibuk untuk itu, seketika ponselnya lowbat dan membuat dia cukup kecewa. Selanjutnya, ia membuatkan Annie sebotol susu yang masih tersisa di dapur. Habis itu, saat Andre hendak mencoba untuk memberi makanan juga ke sang ibu, tanpa tersadar Annie lewat di belakangnya dan itu tentu membuat ia sangat terkejut. Beruntung di waktu yang tepat, Andre berhasil mengalihkan perhatian sang ibu, kemudian memancingnya keluar ruangan agar menjauh dari si adik. Mom, come here. Akan tetapi, saat ia sedang sibuk dalam memancing perhatian Mother, tanpa sengaja tangan si ibu sempat menyambar dudukan meja, yang akhirnya menyebabkan TV gede di atas terjatuh menimpa kepala dia, hingga hancur and dead. Melihat kejadian itu secara langsung dengan kedua mata headnya, tentu membuat Andre merasakan kesedihan yang begitu mendalam, sedalam lautan Hindia Belanda ya guys ya. Tak ingin berdiam diri begitu saja, tanpa melakukan apapun dan terus berharap tim penolong akan datang membantu. Ia pun menyusun sebuah rencana cemerlang agar bisa kabur keluaran sana bersama Annie. Berawal dari memantau kondisi di depan pintu keluar rumah, hingga memanfaatkan si kucing peliharaan guna memancing perhatian para zombie. Setelah berhasil keluar rumah dengan cukup aman, kini Andre serta Annie baru tiba di gedung pusat perbelanjaan yang berada tepat di tengah kota. Akan tetapi, sialnya di setiap langkah ia terus saja diikuti oleh sekelompok zombie yang melihatnya.
Beruntung saat ia sudah sangat terpojok banget, di waktu yang tepat dan tiba-tiba muncul dari arah belakang kemudian menyelamatkan hidupnya. Mother. And you're the one watching videos on I need to make up. Di situ mereka berdua lalu berbincang-bincang mengenai beberapa hal. Berawal mencari produk susu formula untuk diberikan ke Annie, selanjutnya bertanya tentang tindakan yang akan mereka lakukan nanti agar supaya bisa keluar dari kota ini. Namun saat Andre sedang sibuk mencari produk susu, tanpa tersadar Annie terpantau menemukan seorang zombie lagi terkurung dalam ruangan, yang ternyata itu ialah Patricia, anak kandung Dan. Annie. Singkat cerita, kini Dan mulai menyadari bahwa siapa dengan sengaja banget menyebarluaskan virus atas dasar kepentingan pribadi sendiri. Demi mencari bukti yang konkret, mereka lalu bergegas menuju ke lapangan golf yang diyakini sebagai sumber awal masalahnya. Akan tetapi saat Dan nyaris menemukan kebenaran, sekelompok petugas tiba-tiba membunuhnya tanpa ampun. Sementara itu, Andre serta Annie berhasil diselamatkan oleh si pengasuh, yaitu Camilla. Now easy. I'm not infected. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Brain Freeze. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.